Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah ya di setiap helaian napas kita, karena dengan syukur insya Allah nikmat-nikmat Allah itu akan ditambah kepada kita ya. Kita tidak boleh kufur nikmat dengan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, di sini saya akan memberikan ilmu ya tentang kebersihan hati tidak akan sempurna ya secara mutlak sebelum menghadapi 4 hal berikut ini ya. Yang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu tentunya yang ada di dalam diri kita ya. Hawa nafsu yang merusak kedekatan dengan Allah. Hawa nafsu ini Allah ciptakan di setiap makhluknya ya, dan manusia tentunya. Semuanya dikasih hawa nafsu ya. Dan jika hawa nafsu itu tidak dikendalikan oleh kita, mungkin hawa nafsu tersebut akan menjadi nafsu yang amarah, nafsu yang lawamah, dan yang Allah inginkan adalah nafsu mutmainah ya. Nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsu amarah itu tidak diridhoi ya sahabatku semuanya. Hawa nafsu itu yang merusak kedekatan dengan Allah tentunya, dengan kita menuruti hawa nafsu kita yang tidak baik, berarti kedekatan kita dengan Allah akan jauh ya sahabatku semuanya. Yuk kita olah hawa nafsu diri kita sendiri ya sahabatku semuanya. Yang kedua adalah syirik. Syirik itu menduakan Allah ya, itu yang menggoyahkan tauhid kita, yang seharusnya kita beribadah hanya untuk Allah, kita ada embel-embel selain Allah. Itu syirik ya, tidak boleh ya. Jadi kita beribadah hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk duniawi. Kalau kita beribadah hanya untuk duniawi, itu hanya masuknya adalah syirik ya, sama. Jadi kita beribadah bukan untuk supaya kita beribadah supaya kita kaya, jangan ya. Tapi kita memang beribadah adalah suatu kewajiban kita kepada Khalik kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang ketiga adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, itu ya, yang mengakibatkan kebersihan hati tidak akan sempurna ya. Yang keempat adalah syahwat. Syahwat yang ada di dalam diri kita juga yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kita harus bisa mengendalikan syahwat kita ya, yang ada di dalam diri kita juga ya, karena syahwat itu sangat jahat sekali ya. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, itu akan terjerumus ke sesuatu hal yang Allah benci ya sahabatku semuanya. Jadi kita kendalikan syahwat kita yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu kealpaan yang menghilangkan zikir ya. Jadi kita kadang-kadang lupa kepada Allah ya. Seharusnya kita tiap menit, detik, sekon kita harus zikrullah, harus selalu mengingat Allah. Kita kadang lalai, kadang lupa, goflah, nggak ingat kepada Allah sama sekali ya. Justru Allah akan selalu melihat kita. Allah maha melihat. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan sahabatku semuanya. Semuanya ada perhitungan amal nanti di akhirat ya. Nah kita di dunia ini seharusnya beramal untuk nanti hidup kita selanjutnya di akhirat, bukan kita beramal pengen jadi orang kaya, pengen sesuatu hal yang mungkin dalam artian kelihatan di dunia ini, tetapi untuk bekal kita nanti di akhirat mana. Kalau kita seandainya memberi bukan untuk mencari ridho Allah tetapi untuk kekayaan, itu semuanya semat di dunia ini saja. Dunia ini memang fana, tidak ada yang abadi ya sahabatku semuanya.
Yang kemarin-kemarin kita masih cantik, kita masih sehat, kita masih bugar ya, masih muda. Ada kalanya umur akan terus mengurangi ya. Walaupun umur kita bertambah, justru itu akan mengurangi jatah kita di dunia. Nah, itu semuanya akan diperhitungkan sahabatku semuanya kelak di akhirat. Tiap menit, detik, sekon, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di dunia ini, semua direkam oleh malaikat, oleh CCTV Allah ya. Jadi yuk kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Kita perbanyak sholat taubat sahabatku semuanya. Kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah apa yang sudah kita lakukan di dunia ini yang tidak Allah ridhoi. Bertobatlah kepada Allah, niscaya Allah mencintai orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Insya Allah, dengan wasilah kita selalu mengingat Allah, dengan istighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jika dosa kita segunung, kita datang kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan ampuni dosa hamba tersebut. Bertobatlah, taubatan nasuha. Bertobatlah, mumpung nafas masih di dalam diri kita, mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan itu tidak akan diulang kedua kalinya sahabatku semuanya. Kita akan menuju akhirat, karena kita orang akhirat. Di dunia ini hanya mampir saja. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup di dunia ini. Jika kita orang yang baik, insya Allah Allah akan menunggu kita di surganya Allah. Tetapi kita melakukan kejahatan di dunia ini, kita zalim kepada diri kita sendiri, kita maksiat, kita melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, tetapi kita lakukan, itu lagi zalim kepada diri kita sendiri. Dan setan tidak lalanya menggoda kita supaya kita terjerumus ke sesuatu hal yang Allah tidak ridho. Karena janji setan memang untuk mengajak kaum keturunan Adam itu supaya bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah ya sahabatku semuanya. Kita tidak boleh terjerumus oleh godaan-godaan setan yang sangat terkutuk sekali ya. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya sahabatku semuanya, untuk khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho dan rahmat kita untuk selalu istiqomah di dalam kebaikan dan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.